Now, you're watching Humanity Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Balik lagi di Humanity Talk Podcast bareng sama gue Akbar Sevio. Dan pada siang hari ini kesempatan yang sangat luar biasa, kita bisa gabung di Humanity Talk Podcast di episode yang kurang lebih sudah dari 10 ya. Dan siang hari ini narasumber kita luar biasa sekali. Akan saya bacakan profil dulu sebentar. Lulusan dari Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga dokter, beliau juga pengusaha. Yang udah tahu pasti ini pengusaha dari founder dan juga Chief Executive Officer Sus & Care dari tahun 2013 sampai sekarang, dan juga banyak sekali dari owner Communion Management dan juga founder Forza ini essence buat perfume sepatu juga. Dan bisa langsung kita undang Dr. Tirta. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya datang ke Dompet Duafa nih, Dok, siang hari ini. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Dan jawab 2 kali. Iya. Mohon maaf, saya izin buka masker ya, Dok ya. Ya udah. Oke. Dan pada siang hari ini tema kita adalah pandemi saat ini, bagaimana tanggapan ID ini. Kita gabung sama Dr. Tirta saat hari ini ya. Dan di tengah-tengah kegiatan beliau, terima kasih banyak beliau sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan pastinya juga mau cerita banyak nih tentang kegiatan yang sudah beliau lakukan sepanjang perjalanan ketika ada COVID datang ke Indonesia di bulan Maret kurang lebih, dan di Februari ada ground zero-nya itu ada di Depok, dan beliau sampai sekarang tidak berhenti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya bagaimana kita merespon COVID dengan sangat baik. Oke, Dok. Nah, ketika masuk pandemi saat ini, Dok, orang-orang kan udah mulai aware nih, Dok ya. Dan ada juga yang pula menggampangkan atau meremehkan si COVID ini nih, Dok. Nah, pandangan dokter kita sendiri gimana, Dok? Cara untuk mengatasi ketemu orang yang memang sudah sangat menyepelekan atau menggampangkan si COVID-19 ini, Dok? Saya sih nggak pernah menyalahkan masyarakat ya, karena kembali lagi mereka, kalau kita ke lapangan, mereka sih bukan meremehkan. Mereka terpaksa harus berhadapan itu dengan setiap hari karena mereka cari makan. Sebenarnya kalau kita tarik mundur dari yang kemarin-kemarin kan, mereka sebenarnya kan patuh ya, dari zaman Maret mereka patuh. Tapi kan kembali lagi, Indonesia kan negara berkembang yang hampir semua, yang sebagian besar penduduknya kan juga menggantungkan pendapatan yang sektor informal. Dan akhirnya karena daya beli masyarakat menurun, omset juga menurun, pekerjaan nggak pasti, banyak yang di PHK. Hanya orang-orang di PHK yang harus berhadapan dan berjibaku dengan tiap hari kan. Kadang kalau kita berteriak-teriak, masyarakat nggak patuh, mereka nggak akan tahu di lapangan tuh patuh, tapi mereka berhadapan dengan nggak makan kalau mereka nggak kerja. Jadi saya rasa kurang tepat kalau kita menganggap mereka tuh tidak patuh dan mengabaikan, karena mereka juga butuh makan. Baik, mungkin kalau untuk kita berbicara para pekerja ya, Dok ya. Tapi kalau dilihat di kota-kota pinggiran atau di kayak seperti di Bandung, terus juga di Bogor, khususnya di Bogor nih, Dok, karena saya tinggal di sana, udah mulai banyak masyarakat nih, anak-anak Bogor muda. kota apa kabupaten? Kota dan kabupaten. Berarti masih punya penyimpan datanya nggak? Kalau saya ada datanya, tingkat kepatuhan di kota Bogor nembus 92-93%. Kalau kabupaten jelas, karena kabupaten sama aja daya beli yang menurun dan pekerjaan yang nggak pasti. Kalau untuk yang nongkrong nih, Dok, kita berbicara yang nongkrong nih udah mulai banyak juga nih, karena mengingat sudah 5 bulan juga atau kurang lebih 6 bulan masyarakat sudah mulai gerah mungkin di Kalau rumah. menurut saya sih nongkrong nggak masalah selama dia patuh dari protokol. Oke. Kembali lagi mas, warga negara Indonesia itu kan tipenya berbeda dengan warga negara lain. Betul. Dan kita tuh bayangin aja kalau ada mahasiswa kuliah, udah kuliahnya online, tugasnya banyak, dan mereka dipaksa 7 bulan di rumah. Nggak bisa mas. Harusnya ini PR bagi masing-masing kan. Harusnya PR ini bukan masyarakat doang, ini bukan tugas masyarakat dan nakes doang. Ini kan tugas bersama, termasuk sama pembuat kebijakan. Jadi kalau saya rasa menganggap kembali masyarakat banyak yang nongkrong, ya mereka udah nggak betah di rumah. Dan kalau dibantah, saya udah pernah diskusi sama orang-orang di lapangan, kenapa kamu nongkrong, karena nggak betah di rumah. Kecuali emang di rumah ada kerjaan. Oke. Dan pressure-nya tinggi sekali yang kuliah dari rumah dan kawan-kawan. Apa sih salahnya di rumah? Ya kayak kamu aja bisa di rumah 6 bulan nggak ngapa-ngapain. Susah pak. Nggak bisa kita apa karena sifat dasarnya manusia apa dari zaman dulu purba, nomaden dan berpindah-pindah. Ya, betul. Migrasi. Apalagi negara kita kepulauan maritim. Ya kan secara struktur aja kayak gitu, dan kita memaksa orang di rumah. Harusnya apa? Ketika kemarin di Maret, April, Mei kita bisa-bisa, harusnya kita meningkatkan tes dari swab. Emang PCR sama swabnya udah dites maksimal apa belum? Belum, kurang lebih. Nah, negara lain emang ada yang pakai rapid? Tidak ada. Cuma di Indonesia doang. Ya udah, ini kan PR bersama.
karena ini hal yang baru. Jadi ya sebenarnya kalau kita menyalahkan masyarakat yang nongkrong di luar, menurut saya agak kurang tepat. Saya kurang setuju di situ. Karena saya di lapangan 17 kota dan saya melihat mereka patuh. Contoh di Surabaya patuh, di Bali yang digoreng habis-habisan sama media juga patuh. Tapi kalau ditanya mereka nggak makan. Kuota minyak tuh habis selama 3 bulan terakhir, nggak ada yang makan. Gimana caranya mau usaha kalau misalkan ternyata nggak ada yang beli? Berarti kan solusi bareng-bareng harus maju bareng-bareng. Nah, untuk meningkatkan awareness dari COVID adalah meningkatkan jumlah tes. Meningkatkan jumlah tes solusinya dengan apa? Ya dengan swab test. Ya, swab testnya. Ya udah, kalau emang masyarakat ketakutan tentang jumlah positif yang naik tiap hari, ya udah, yang penting tesnya aja dilancarkan. Tahu sama tahu aja, yang penting tes dilancarkan, beritahu narasi positif, edukasi terus-terusan, yang penting PHBS, pakai masker, cuci tangan dan jauhi kerumunan, selesai. Jadi nanti yang nakes bertugas menolong pasien edukasi, masyarakat kerja mematuhi PHBS, pemerintah membuat kebijakan yang memang mendukung pemerintah rakyatnya. Udah, that's it. Sesimpel itu. Triangle demokrasi kan, dari oleh dan untuk rakyat. Nah, untuk insan muda yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tirta bahwa lo boleh ketika boring di rumah dan keluar atau nongkrong tapi tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan dan jauhi dari keramaian ya. Oke, nah kalau untuk ngomongin vaksin sendiri nih Dok, ini kan sudah mulai katanya akan dijadwalkan tahun 2021. Vaksin apa? Saya nggak mau berharap sama vaksin. Kenapa? Saya rela vaksin juga. Ada 2 jenis vaksin, yang satu Sinovac dari Cina dan itu masih diteliti tahap 3 dan kemungkinan kalaupun sukses akan di bulan Maret. Vaksin merah putih yang kemarin di launching Pak Jokowi tahun 17 pun itu baru tahap 1. Berarti kalau sukses berarti tahap baru 2022. Berarti kurang lebih waktunya setahun ya Dok ya? Kalau untuk benar-benar produksi 2 tahun. Yang penting kan ada hope dan pembuktian bahwa kita mengembangkan vaksin lokal. Tapi jauh sebelum vaksin itu ditemukan dan siap untuk diedarkan, ya kita harus sadar pada masing-masing. Gitu loh. Dari berpuluh-puluh tahun lalu kita bisa melewati ini, dari zaman TBC, dari zaman polio, dari zaman influenza, dari zaman cacar, campak, terus hepatitis, DB, malaria, kita bisa melewati itu. Harusnya di sini kita bisa melewati, tapi harus perlu kerjasama semua pihak. Berarti kalau bisa dibilang masyarakat juga tetap dukungannya adalah jangan terlalu berharap banyak sama vaksin, tapi kita doakan semoga cepat ketemu, tapi ya, tetap dari pribadinya sendiri ya Dok ya, dari masyarakat. Kalau masyarakat ya mereka bertindak sesuai sehari-hari, yang penting jaga kesehatan dan bentengi masing-masing. Jangan berhasil negatif, dan yang nakes juga melayani kan, pentingnya nakes dan masyarakat. Sekarang bola dari pemerintah, ya terserah mereka mau gimana. Oke. Berarti dipercepat, swab testnya diperbanyak juga ya, dan kalau saya tetap usul mau ini sukses, ya tolong diperbanyak swab testnya. Swab kita tuh masih 5 hari Pak. Coba sampai ke Jerman, swab berapa lama? Sejam. Jadi di bandara langsung swab. Langsung swab ya. Teman saya kemarin ke Turki. Dia siap di FB, ke Turki, di sana nggak ditanya swabnya, disuruh swab lagi di sana. Oke. Dan kita malah bisa, kalau kemarin saya lihat berita itu, kalah dari India juga. India swabnya lebih banyak daripada di Indonesia. Ya jelas. Makanya kan harusnya PR dari masing-masing. Ya mungkin dong nakes yang nyuruh swab, kita kan pelaku. Betul. Ya tergantung penyedia kebijakan, yaitu Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Ya udahlah ya, itu kan PR masing-masing. Harusnya hari ini dilakukan dari Maret dan April, tapi semua wajar kok, namanya juga hal yang baru kan. Jadi yang menurut saya sekarang percuma menyalahkan. Contoh kemarin ada kritikan ibu-ibu hamil harus dirapid terlebih dahulu. Karena emang harus dirapid. Kenapa? Karena rapid yang paling cepat. Standarnya swab 5 hari. Makanya apapun yang terjadi ya paling enggak pakai pakai APD level 3. Cuman kan kebijakan itu bukan kita yang buat. Nakes kan hanya berpindah berdasarkan SOP. Kalau kita tidak berdasarkan SOP, kita kena yang namanya orang praktek. Yang buat SOP siapa? Yang membuat kebijakan, bukan kita. Jadi itu yang masyarakat harus tahu. Yang membuat kebijakan bukan saya orang lapangan, tapi yang membuat kebijakan orang-orang eksekutif. Kita kan emang pelaksana. Oke. Berarti ini edukasi penting banget buat masyarakat, dan untuk masyarakat yang memang menemui kasus di lapangan memang harus ada prosedur itu, diharapkan diikuti, karena balik lagi petugas di lapangan, nakes garda terdepan itu melakukan perintah, dalam artian melakukan pekerjaan memang sudah diberikan kebijakan. Ya, SOP. Kita nggak boleh kalau garap nggak berdasarkan SOP. Emang sulit loh, kenapa kayak gini kamu nih? Saya tahu kemanusiaannya, tapi kita harus berdasarkan SOP. SOP-nya memang mengharuskan ibu hamil dirapid, dan rapid itu cuma 5 menit. Dan kita harus pastikan itu janin hidup dulu apa enggak. Makanya kan jangan digoreng sama media dulu. Dan kenapa kok Tirta nggak berani komen tentang isu bayi yang wafat di Mataram? Kenapa? Karena kita emang nggak boleh mengkomen urusan yang dihandle oleh teman sejawat lain. Nggak boleh. Itu kan urusan rumah sakit lain. Saya kan kerja di rumah sakit Kartika ya. Harusnya praktek bulan ini. Cuman saya masih membantu Pak Doni untuk keliling-keliling. Jadi saya bantu Sadewa sama Dompet Duafa untuk di bagian edukasi klinik ya. Cuma kan saya bilang, kalau itu kejadian di Kartika saya boleh bicara, tapi kalau kejadian yang selain kita nggak boleh bicara. Itu adalah SOP dan kode etik. Kode etik dari rumah sakit itu sendiri ya? Kode etik kedokteran nggak boleh, kita nggak boleh ikut campur urusan teman sejawat lain.
nggak boleh ikut campur. Dan makanya kita nggak bisa sembarang ngomong. Loh kenapa kok ribet? Ya bukan ribet, karena emang itu aturan profesi. Sama ketika kamu kerja di sebuah kantor ada masalah, kamu nggak mungkin ikut campur ke urusan kantor lain. Iya kan? Ya, jadi itu maksudnya yang saya ajarkan. Emang secara kemanusiaan kita akan bersuara, tetapi ketika kita terikat, ya kita nggak bisa. Ya tuh dokter nggak ID, nggak bisa. Dokter harus dapat rekomendasi dari ID dulu, baru dapat SIP, surat izin praktek. Itu yang nggak semua masyarakat tahu. Kenapa masyarakat nggak tahu? Karena dari dulu nggak diedukasi. Informasi yang kurang kepada masyarakat ya, Dok ya? Iya, dan saya nggak bisa nyalain media juga. Kenapa media suka hal yang berbau kontroversi? Karena mendatangkan traffic. Sesuatu yang positif tidak akan mendatangkan traffic dari yang bad news. Bad news is a good marketing. Iya. Karena sesuatu kan kemarin sempat dikritik juga di sebuah film pendek namanya Tile kan. Gibah akan menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena emang itu sangat untuk menarik membicarakan kejelekan orang. Tapi sebaliknya apabila hal baik dibicarakan itu tidak menarik untuk orang lain. Iya, contoh kalau kita lihat rumah bagus. Banyak rumah bagus di Jakarta, di Pondok Indah. Ada orang nggak lihat gitu nongkrong? Enggak. Coba rumah bagusnya kita bakar. Nggak nonton. Kayak kemarin kejaksaan dibakar. Nonton semua kan? Gak ada yang nonton semua. Yang nolong pun pemadam. Sepada setiap hari kejaksaan ada. Kenapa orang nonton ketika kebakaran? Karena heboh. Sama halnya ketika di Indonesia. Kalau di Jerman, di jalan autobahn, orang kecelakaan, kamu rekam, kamu kena denda 100.000 euro, terus dipenjara 2 bulan. Kalau di sini kan direkam. Direkam, orang kepala pecah aja direkam. Nah makanya ini kan kita pelajarin. Ini kan artinya COVID ini mendatangi Indonesia tuh mengetes sebenarnya ujian dari yang atas. Sanggup gak kita kompak? Sanggup gak yang kaya membantu yang miskin? Yang berkuasa membantu rakyat jelata dan sesama rakyat jelata percaya sama pemimpinnya. Lah yakin gak? Tapi yang terjadi di Indonesia menurut Anda bisa jawab sendiri. Karena kalau saya jawab, saya akan diprotes. Jadi penting sekali ini terkait edukasi. Apabila masyarakat tidak tahu, cari tahu, dan yang sudah tahu beritahu yang belum tahu. Ini betapa penting juga, dan di Indonesia juga kultur budaya kan itu tinggi banget ya, Dok nih. Udah mulai banyak juga kemarin kasus-kasus yang bisa dibilang ya kemarin ada tuh obat-obat tradisional. Itu kalau untuk dari pandangan sebagai dokter juga. Saya nggak pernah masalah sama obat herbal. Obat herbal pun dipelajari di farmakologi, di fakultas farmasi, di fakultas kedokteran dari sejak lama. Asalkan jangan asal klaim, karena semua kalau asal klaim saya bisa klaim dong. Dengan air putih ini saya bisa sakti mandraguna. Nggak bisa kan? Semua itu harus berdasarkan kajian ilmiah. Dan masih wajar kok masyarakat seperti itu. Sama, karena masyarakat dari awal kan tidak diberitahu tentang edukasi, dan saya nggak pernah nyalain, ya wajar aja mereka percaya hal kayak gitu. Batu aja bisa dianggap penyelamat dulu pas zaman Ponari. Oke, menarik nih Insya Allah. Dan kalau untuk berbicara lagi nih, Dok, dari data WHO disebutkan bahwa usia muda 24 itu juga ikut rentan ya terjangkit COVID. Tapi kan bisa dibilang itu lansia dan juga yang penyakit. Kalau COVID itu ibaratnya kayak anak panah, Mas. Dari zaman saya kolaborasi dengan Kita Bisa 24 saya nyumbang dompet 2 itu 350 juta buat rumah sakit lapangan, 150 juta buat disinfektan, sekarang jadi swab chamber. Ya kan? Terlepas dari itu, kita akan lihat dari zaman Maret saya nyumbang saya dompet 2 COVID itu kayak anak panah, Mas. Papannya, dindingnya itu kita. Dinding orang kan beda-beda, Mas. Ada yang dari beton, ada yang dari triplek, ada yang dari kayu jati, atau yang dari kayu jati londo. Kalau misalkan dia beton, berarti kan anak panah si COVID itu mental. Berarti dia nggak sakit. Nah kalau misalkan dia nancep tapi nggak tembus, kita nggak kenapa-kenapa kan? Karena nggak tembus, internal nggak pecah. Tapi kalau dilihat ada yang nancep kan, itu artinya swab positif tapi nggak ada gejala. Nah kalau misalkan ada anak muda, dia nggak sadar ternyata imunnya dia tuh temboknya cuma papan tipis, tembus ya? Kalau tembus sakit. Nah begitu dia nembus barier dan sakit, itu efeknya fatal. Makanya dibilang COVID itu memang 80% gejalanya ringan dan bisa self-limiting disease asal ada terapi suportif kayak cairan yang cukup, multivitamin, obat-obat penunjang. Tapi kalau misalkan dia sampai ke impact yang paling akhir, sampai kena paru, nah dia akan sangat rusak karena paru itu sistem pertahanannya sangat lemah. Sekali rusak, alveolus dan gas-gas itu nggak bisa muncul lagi. Rusak ya rusak, jadi jaringan parut. Itu yang dikhawatirkan, dan itu menyerang seumur. Tergantung barier imunnya, imun itu dindingnya. Maka saya bilang, kalau setiap orang bisa kena, kayak flu, influenza, tapi ini gejalanya lebih berat, ya kamu harus menjaga imunmu masing-masing dengan narasi positif, rajin beribadah, berpikir positif, suplemen yang cukup, gizi seimbang. Kalau ada gejala, kamu konsultasi dengan telemedicine, ada halodoc dan kawan-kawannya kok. Itu baru nanti kamu olahraga yang seimbang juga. Oke, berarti balik lagi ke imun si lifestyle ya kayak gitu. Makanya anggap aja ini pengingat dari Allah SWT supaya kita hidup sehat, udah gitu doang. Hidup sehat, hidup minimalis, dan benar-benar berhemat diri dalam artian ya hemat untuk jajan yang jorok-jorok, dan juga kita selalu bisa karena bisa jadi kita sehat tapi teman saya atau siapapun teman saya bisa aja imunnya
rentan kayak tembok rentan gitu. Jadi menurut saya ya kalau kamu nggak sakit ya bersyukur aja. Berarti mau kuat, alhamdulillah. Karena sekarang kalau agak sedikit batuk atau flu sedikit tuh jadi depresi sendiri. Saya sih nggak pernah paranoid ya, karena kita kan di lapangan terus ya. Yang penting saya tularkannya narasi positif. Dan saya dari bulan Maret tidak pernah yang namanya menyebarkan ketakutan, nggak pernah. Santai aja saya. Yang penting kita narasinya positif. Oke. Ini menarik ini ya Insan Budaya. Nah, kalau untuk dari kita sekarang udah masuk ke fase KBM, kegiatan belajar mengajar nih Dok. Dan juga ada rencana di zona kuning dan zona hijau sudah dibuka, mulai mau tatap muka. Nah, itu menurut Dok Rita gimana Dok? Hijau udah dibuka, kuning udah bertahap. Ya kalau saya sih mau dibuka apa enggak asal sesuai protokol nggak apa-apa. Di Malaysia bahkan merah dibuka asal sesuai protokol dan swabnya rutin. Berarti kalau dari Indonesia sendiri bisa Ya, dibilang Indonesia kalau kamu mau buka KBM siapkan dulu fasilitas kesehatannya. Siapkan dulu dong, jangan sampai malah jadi klaster baru. Kenapa? Kemarin Pak Doni Monardo saya diskusi sama beliau, kan saya masih SK beliau. Kita ke beliau bilang, Bu, hijau udah dibuka. Per Agustus 27% doang yang berani buka. Kenapa? Orang tua muridnya berantem sendiri. Ada yang malah nggak berani anaknya datang. Kenapa? Di Malaysia, kalau kamu itu kegiatan belajar mengajar dibuka, swabnya rutin dan jadinya sejam dan murah. Lah sini swab 1,9 loh Pak. Emang kalau kamu sekolah swab 1,9 gimana? Ada yang punya duit segitu 1,9. Makanya saya bilang COVID itu di Instagram berkali-kali dan di medsos. Itu kalau buat orang kaya enak Pak. Survive aja mereka. Kalau kena orang miskin gimana? Betul. Orang miskin kepikiran nggak buat swab? Ya kepikiran, jangan kan buat swab, buat rapid aja mereka bingung. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Kalau orang miskin kebingungan untuk ngecek. Orang miskin kebingungan untuk rapid. Terus dibilang, kalau positif kan dibayarin. Iya kalau positif. Kalau enggak, yang bayar siapa? Tetap mereka juga. Ya kan? Ya berarti dari dulu ikut BPJS. Dan ikut BPJS saya nggak tahu caranya. Edukasi belum nyampe. Ya kan? Sudah nggak tahu cara tesnya, nggak tahu cara ngeceknya, disalah-salahin. Terima nggak kalau jadi orang miskin? Enggak. Itu yang terjadi di lapangan. Udah miskin mentalnya juga terus dihajar Iya, saya pernah miskin masalahnya, jadi saya tahu rasanya. Buat ngetes saya boro-boro Pak. Buat makan aja mikir, apalagi buat tes rapid, apalagi swab test. Sekarang kalau misalkan di wilayah red zone, contoh DIY, Sleman, anggap aja di Jakal KM22 dekat Merapi ada sekolah. Gimana tuh kalau tatap muka? Suruh pakai face sheet gitu atau suruh swab. Orang gunung suruh swab. Swabnya di mana? Bawah banget. Harus di Sarjito. Gimana mikirnya? Dari Sarjito ke gunung tuh 32 kilo. Untung Jogja wilayahnya terkontrol karena banyak kader puskesmas ke sana. Gimana kalau daerah tersebut terpencil? 3T, terpencil, tertinggal, dan terisolasi. Gak bisa kan? Nah itulah susahnya Indonesia. Kita negaranya kepulauan. Emang COVID ini akan sangat-sangat destruktif di Indonesia. Karena kita negara berkembang, belum kaya raya, tapi luasnya banyak. Makin luas ya, berarti bisa dibilang untuk hal kegiatan tatap muka ini lebih baik ditahan dulu ya Dok. Kecuali kalau fasilitasnya cepat. Kalau saya bilang mau KBM dibuka apa enggak, itu bukan urusan sekolahnya. Tapi urusan pemerintah gimana dia bisa menyiapkan si vaskes ini siap duluan. Jangan sampai sekolah buka, yang positif banyak, yang repot siapa? Orang tua. Salah ya, nakesnya lah. Nakesnya. Tiba-tiba ada 40 anak kecil suruh swab tes. Ya kalau nggak ada gejala. Kalau suaminya bergejala parah gimana? Nanti apa-apa yang disalin nakesnya kan. Nakes juga bingung pengen pulang juga kan. Makanya yang saya bilang, siapkan dulu fasilitas kesehatan dan tracingnya dan tesnya itu dimaksimalkan. Kalau emang tes dan tracing dimaksimalkan udah bagus, baru buka KBM-nya. Jangan kita membahayakan anak kecil karena desakan dari orang-orang. Itu PR kita kan untuk menjelaskan. Kan mereka nggak tahu nih, mereka cuma butuh penjelasan. Jelaskan dong. Kemarin ada tempat hiburan malam protes. Jelaskan dong kenapa. Segala sesuatu kalau diaudiensikan akan selesai. Kayak contoh kejadian Jerry. Dia ngeritik soal rapid, dia cuma butuh penjelasan. That's it. Ya jelasin aja kenapa ibu hamil harus perlu rapid. Udah. Apa yang dilakukan? Kasih penjelasan nggak? Tidak. Ya udah. Nah itu doang. Itu doang. Ini kan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya udah jelaskan aja penjelasan. Tapi ketika sebuah komunikasi terputus, ya wis. Apakah seorang dokter Tita bisa ngurusi semua? Ya enggak lah. Saya praktek di Kartika, saya ketemu dompet duafen di berbagai regio, ya saya membantu yang bisa saya lakukan. Tapi kalau soal kebijakan udah bukan urusan saya. Urusannya di atas. Ngapain saya keluar soal kebijakan? Mending urus cuci sepatu, Pak. Iya iyalah ya. Se Indonesia juga kan ya Dok ya. Iya. Kalau kebijakannya terkait UKM
fashion bisa. Oke, iya. Kalau di kesehatan nggak boleh, ada stratanya. Kita kan masih junior. Oke, nah berarti kalau bisa dibilang nih dok, karena kan balik lagi ketika tatap belajar atau tatap muka tidak bisa, terus sekarang juga ada masalah baru internet nih dok nih. Nah itu berbicaranya itu gimana untuk dukungan yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat ya khususnya. Kalau yang internet itu. harus yang kaya membantu yang miskin, udah nggak bisa enggak. Ini kan harus belajar online, ada yang kemarin lewat radio. Saya dulu pernah ke Luwuk tahun 2016, sinyal cuma satu doang, 8G dah. Sekarang 3G. Ya kan susah. Sebelum kita bicara tentang online, ratakanlah tentang internet. Baru itu berarti bisa dibilang solutifnya ya kalau Kementerian Pendidikan berbicara internetan belajar ya. Itu kan urusan Kementerian Informasi. Kamu ngurusinnya ngeblok situs porno kan? Kalau aku jadi menteri aku ratakan dulu internetnya, baru aku edukasikan. Kenapa orang buka situs porno? Karena tidak ada edukasi juga dan mereka tidak ada edukasi seks. Dari sejak umur berapa? Sejak SD malah juga. Nah, coba kalau kita ada edukasi seks sejak SD, anak kecil diajari paham mengenai alat kelaminnya masing-masing sehingga dia bisa respect alat kelamin yang beda kelamin. Dan mereka juga dia bisa hargai alat kelamin itu privasi, jangan dipamerin, jangan dimainin sampai kamu nikah. Nah, kalau misalkan mereka belajar dari internet, salah siapa? Jangan salahin internetnya, salahnya ngajar. Jangan salahin gurunya, salahin kurikulumnya. Ada nggak edukasi seks? Betul. Kapan kita belajar edukasi seks pertama kali? Sampai SMA dan sampai kuliah pun kan nggak ada dong. Nah, adanya apa? Cuma organ biologis. Ya, nah, sekarang ketika internet tidak merata, kegiatan KBM terkendala, jangan kita menyalahkan masyarakat dan menyalahkan provider. Ya salahkan aja sistemnya. Itu kan bukan PR kita. Mereka digaji kan dari rakyat, ya urusan mereka dong mikirnya gimana. Oke, nah berarti ratakan dulu internetnya biar agar hal-hal yang tadinya KBM juga tidak jadi solusi, yang pada era internet belajar di rumah internet juga tidak jadi solusi, jadi dukungan dari pemerintah, masyarakat. Karena memang kasus banyak sekali internet yang diberikan gratis di kayak dari Karang Taruna ya. Iya, terus kemarin ada kritikan, kalau internet gratis nanti dibuat main game. Loh, sekarang saya tanya, banyak pejabat gak yang ikut campaign e-sport? Google, e-sport siapa penasihatnya? Google yang handle e-sportnya siapa? Yang campaign selebgram pakai e-sport siapa? Banyak kan? Ya jangan salahin media gamenya loh. Ya, balik lagi nih, secuil informasi yang salah aja bisa tersampaikan sama masyarakat itu salah ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus rela dan harus mau menggali lebih jauh lagi informasi yang benar itu seperti apa untuk dapetin informasi yang benar-benar lurus ya. Oke, ini dok balik lagi nih dok ya. Nah kalau untuk dari upaya advokasi dari IDI sendiri dok untuk prioritas keamanan garda terdepan, mengingat nih mereka kan udah mulai banyak nakes juga yang positif hingga ada bagian dari mereka yang gugur di dalam tugas dok. Apakah ada tadi disampaikan APD level 3 atau memang dari IDI itu selalu berkomunikasi karena kita buat kebijakan, bukan pembuat kebijakan, hanya bisa rekomen dengan Kementerian Kesehatan yang gugus tugas. Rekomen kayak keamanan PPDS, ya mahasiswa spesialis. Nah, kalau orang bilang mahasiswa spesialis itu harus diutamakan keselamatan karena mereka kan berpendidikan, mereka kan menempuh pendidikan tapi juga mereka harus melayani. Kedua, jaminan asuransinya gimana, jam kerjanya diatur, jangan sampai satu dokter wafat dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk menolong pasien yang lain. Keamanan memang IDI selalu concern di situ. Cuman kan di Instagram kan ID kan yang megang bukan anak muda tapi senior. Ya dimaklumi aja kalau Instagramnya tidak seatraktif Instagram yang lain. Nah, dok, bagaimana pandangan Dr. Tirta sendiri sebagai perwakilan ID mengenai kasus yang membawa nama ID tentang pandemi saat ini? Khususnya mungkin yang lebih dekat kemarin lah kalau. Jadi kalau soal gini ya, ID itu banyak masyarakat yang wajib tahu. ID kan adalah sebuah organisasi profesi. Dan dia mewadahi hampir ratusan ribu dokter di Indonesia dari usia muda sampai usia tua. Nah, terkait dengan kasus kok ID tidak bisa menjawab rapid test, itu bukan ranah saya buat jawab karena ID memandangnya itu urusan internal rumah sakit. Tapi mungkin ini harusnya menjadi masukan internal buat organisasi profesi karena mungkin dari sisi masyarakat memandangnya kemerdekaan kan dilihat dari Stovia kan awal mulanya kan fakultas kedokteran ya kan, dan kongres pertamanya pun di Jogja didirikan oleh mahasiswa kedokteran. Harapannya ID bisa berbuat lebih ya, mungkin ini menjadi masukan juga buat ID juga memanfaatkan source yang dipunyai di media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Itu sih yang kritikan dari masyarakat. Tetapi ID itu selalu menampung usul dari masyarakat. Kemarin yang tentang SOP ibu hamil pun dicek apakah kasusnya ini benar apa enggak. Ternyata kebanyakan ada yang fitnah gitu. Ada yang benar, ada yang fitnah. Cuman itu kan ranahnya senior dan ada tim bagiannya.
ada tim bagian hukumnya juga di ID itu gitu. Kalau untuk soal jering itu kan yang melaporkan ID, tapi bukan berarti semua subjek itu setuju juga. Itu kan laporan organisasi. Yang melaporkan itu di Bali. Pada waktu saya ketemu di Bali, mereka mengatakan SK-nya dari pusat. Ya saya nggak tahu, jubir ya beliau mengatakan bukan dari kami, tapi emang di Polda laporannya di Bali seperti itu. Dan di Bali apakah mencabut apa enggak, mereka keberatan gitu. Jadi bukan laporan subjektif, bukan laporan dari subjek orang. Contoh dokter di tangga, saya slow banget ngurusi gitu mas. Saya nggak ada waktu buat laporin orang ke sidang, kecuali dia udah mengejatuhkan harkat martabat saya dan keluarga. Betul. Kalau urusannya personal keluarga, saya nggak akan terima. Tapi kalau urusannya tentang kerjaan, saya insya Allah masih bisa terima. Tetapi kan pendapat saya belum tentu sama dengan orang lain. Nah inilah pentingnya namanya kalau di media sosial bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin kritikannya Jering itu masuk. Jering saya akui luar biasa. Bagi-bagi makanan bor kalau tulisan itu. Cuman ada sesuatu yang harus kita garis bawah itu adalah bukan di sektor bagi-bagi makannya. Tetapi kalau dia emosi, dia kadang mengeluarkan diksi yang bisa menyinggung perasaan orang. Karena kan kepala orang beda-beda. Gitu maksud saya. Ya, karena apa namanya kalau untuk kritikan pasti semua masyarakat akan menerima, tapi bagaimana belum tentu. Gak semua orang bisa terima kritikan. Ini gak semua orang manusia bisa terima kritikan. Apalagi ditambah dengan emosional, apalagi ditambah hujatan. Kritikan aja belum diterima, apalagi tambah emosi dan hujatan. Itulah yang saya bilang di Indonesia tuh belum tahu cara menggunakan media sosial dengan baik dan bijak ya dok ya. Misalkan kamu maki-maki orang, ini saya ajarin. Misal kamu emosi maki-maki orang, jangan sebut nama subjek dan organisasi di belakang. Iya. Misal kamu bilang, kamu gitu, dasar kamu, dasar kamu monyet, bla bla bla. Kamu nggak ada nama, nggak ada organisasi, itu nggak akan kena. Tapi kalau sudah ada nama, kalau sudah ada nama dan organisasi, kena. Itu yang jadi masalah. Oke, makin menarik ini Sanbu, tapi kita sudah masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih dok ya. Boleh kasih tips nggak sih dok bagaimana untuk masyarakat tetap sadar dan juga tetap sabar nih untuk mengatasi pandemi? Dari mas saya buat masyarakat tuh yang penting gini, kita tuh saya jujur tuh nggak tahu COVID tuh kapan berakhir. Kasus di Indonesia tuh tambah naik. Lupakanlah mengenai ini konspirasi apa enggak. Yang penting kamu keluar kerja, narasi positif, cari duit, jaga kesehatan. Makan yang seimbang, olahraga yang cukup, gak usah jauhi perdebatan, jauhi gibah, pakai masker, cuci tangan, selesai. Kalau sakit, telekonferensi. Kalau ada yang email saya DM tuh pasti saya balas kok. Terkait untuk konsultasi kesehatan. Iya. Kalau gak ada waktu ya saya limpahkan ke teman saya. Intinya jangan kalian sampai terjebak dalam pola berantem sama kawan kalian hanya untuk bahas COVID. Sering ditemui sih dok saat. Gak akan peduli orang itu. Kayak bahasa sesuatu yang lebih bermanfaat itu kalau buat masyarakat. Nah ini tapi COVID gak kelar-kelar. Udah. Kalian mau debat juga gak akan kelar juga. Itu udah urusan pembuat kebijakan, udah urusan nakes. Nakes taunya aja menyebutnya udah urusan pembuat kebijakan aja. COVID akan kelar kalau tesnya tuh aman. Semua dilakukan ke semua rakyat. Kalau tesnya ditahan-tahan dan memang peningkatan kualitas swab gak ada, yaudah itu bukan urusan kita. Urusan swab gratis apa enggak bukan urusan kita lagi. Dan saya paham itu. Baik. Saya nggak bisa maksa semua orang untuk swab. Karena nggak semua orang punya duit sebanyak itu. Itu yang saya maksud. Oke, itu dia insan muda. Jadi apa tadi disampaikan oleh Dr. Tirta bahwa kembali lagi di diri kita tetap gali lagi informasi yang baik dan tetap sebarkan narasi positif. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar itu tetap menggunakan masker. Kalau memang tidak perlu ada hal-hal yang mendesak atau yang benar-benar urgent, tidak perlu keluar rumah. Gak apa-apa, yang penting saya kalau mau keluar rumah, yang penting jauhi kerumunan. Oke. Kamu mau kerja apapun, saya nggak masalah karena suka-suka saya. Iya. Ya. Kalau penting cuci tangan, jaga kondisi, jauhi kerumunan. Oke, itu dia tadi insan muda ya. Apa yang disampaikan oleh kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan kedepannya semoga Indonesia semakin bisa lebih mudah lagi melewati pandemi ini dan swab testnya makin banyak dan akhirnya kita bisa melewati pandemi ini. Itu dia yang menutup podcast episode kali ini bersama Dr. Tirta. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.